Kartu merah yang diterima Theo membuat taktik Allegri makin menjadi-jadi. Lalu taktik apa yang digunakan Allegri dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Juventus? Temukan semua jawabannya di video ini. Absennya sejumlah pemain membuat Pioli mengubah formasi ke 4-2-3-1. Di belakang posisi Megmenyo diisi Mirante, sementara posisi Theo ditempati Florenzi. Untuk di tengah, Musa masuk gantikan Loftus-Cheek yang masih cedera. Sementara Reinders digeser lebih ke depan mengisi gelandang serang tengah. Yang patut diingat adalah posisi Adli, Calabria, dan Florenzi karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Allegri masih gunakan 3-5-2. Komposisi pemain cukup banyak berubah karena sejumlah pemain inti absen. Di belakang Bremer kini ditemani Gatti dan Rugani. Di tengah McKennie melengkapi posisi gelandang, sementara penyerang diisi duet Milik dan Kean. Yang patut diingat adalah posisi Weah dan McKennie karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Milan lakukan build-up dengan gelandang murni. Adli hanya satu-satunya pemain yang ada di tengah saat build-up. Itu berbeda dengan 7 laga sebelumnya saat Milan bermain dengan inverted back. Calabria dan Theo yang menjadi gelandang saat build-up di belakang. Dengan gelandang murni ini, dua fullback tetap mempertahankan posisinya. Calabria dan Florenzi mempertahankan posisinya di sisi lapangan. Hadapi hal tersebut, Juventus bermain dengan low block. Mereka tidak lakukan pressing saat Milan lakukan build-up di pertahanan. Maka Milan pun cukup leluasa bawa bola dari belakang ke tengah. Tak hanya di belakang, saat sudah di tengah pun pola yang sama kembali dilakukan. Itu terlihat dari tak adanya pressing di sisi lapangan. Di kanan, Weah dan McKennie tak mempressing pemain Milan yang membawa bola, sehingga pemain Milan tersebut bisa mendribble bola mendekati pertahanan Juventus. Sementara di kiri, Kostic dan Kean tak mempressing juga pemain Milan yang membawa bola, sehingga pemain Milan tersebut bisa leluasa mengumpan dan maju ke depan. Tentu ini tidak seperti normalnya, sebab biasanya wingback Juventus yang lakukan pressing pada pemain di sisi lapangan. Itu seperti di laga lain saat Weah mempressing pemain lawan pada cuplikan ini. Sehingga formasi pertahanan Juventus menjadi 4 back saat bola masih ada di tengah. Tapi kini dengan taktik low block yang diterapkan, Juventus konsisten gunakan 5 back bahkan sebelum bola mendekati kotak penalti. Situasi minim tekanan tersebut membuat Milan leluasa menempatkan 5-6 pemain berjajar di depan. Gelandang atau fullback bisa main lebih maju seperti pada cuplikan ini. Musa, Calabria, dan Florenzi sejajar dengan Giroud di depan. Itu dilakukan agar Milan unggul jumlah pemain sehingga 5 back Juventus harus hadapi 6 pemain Milan. Sayangnya disiplinnya back Juventus membuat pola ini tak banyak bahayakan gawang Chesney. Di babak pertama, Milan memang dominan dengan penguasaan bola sampai 67%. Tapi itu tak sejalan dengan banyaknya peluang matang yang diciptakan. Dalam pola bertahan tersebut, Allegri praktis andalkan umpan jauh untuk build-up Juventus. Itu dilakukan dengan mengumpankan bola ke penyerang entah Milik atau Kean. Misalnya pada cuplikan ini, saat Rugani lakukan umpan jauh lalu mampu dijangkau oleh Milik. Selain itu, saat bola sudah di pertahanan Milan, Allegri andalkan eksploitasi sisi lapangan dengan gunakan 2 winger. Di sisi kanan, Weah dan McKennie bergantian mengisi posisi sayap. Sementara di sisi kiri itu dilakukan Kostic dan Rabiot. Misalnya pada cuplikan ini, McKennie bertukar posisi dengan Weah sehingga kini McKennie yang di sayap. Atau pada cuplikan ini, saat Rabiot di sisi lapangan gantikan Kostic. Situasi itu juga membuat Weah kadang meninggalkan posisinya di sayap dan main di tengah, sebab dia tahu ada McKennie yang mengisi posisinya di sayap. Misalnya pada cuplikan ini, saat Weah di tengah, McKennie di sayap kanan. Hal itu pun tampak di gol Juventus. Bila dicermati, Weah ada di tengah dan McKennie di sayap kanan. Itulah jawaban mengapa ia bisa ada di tengah dan mengumpankan bola ke Locatelli, sebab ia membiarkan McKennie yang mengisi posisinya.
Duel Thiaw dan Keane sendiri memang banyak terjadi. Tercatat ada 4 kali duel Thiaw dan Keane di laga ini. Dari keempat duel tersebut, 2 berujung pelanggaran. 1 Thiaw mampu merebut bola dan 1 lagi Keane bisa mengelabui Thiaw. Sehingga kartu merah Thiaw adalah puncak dari duel tersebut. Proses kartu merah ini pun sejalan dengan taktik build-up Juventus. Sebelumnya dijelaskan Juventus andalkan umpan jauh ke penyerang dalam build-up. Itu juga terjadi di situasi ini. Saat Weah mengirim umpan jauh ke Keane dan Keane mampu mengelabui Thiaw, sehingga Thiaw pun harus melanggarnya. Itu membuat wasit mengeluarkan kartu merah. Bagi Pioli ini mengubah taktiknya utamanya saat menyerang. Ia mengubah formasi 4-2-2-1 dengan mengosongkan sayap kanan. Meskipun begitu, saat menyerang posisi sayap kanan diisi Musah. Akibatnya di tengah gelandang hanya ada Adli. Sehingga bisa dikatakan secara bergantian Musah mengisi 2 posisi yaitu gelandang dan sayap kanan. Sebaliknya bagi Allegri ini membuat gaya mainnya lebih agresif dan ofensif. Itu terlihat dari diterapkannya high block di babak kedua. Kini Juventus menekan saat Milan lakukan build-up di pertahanan. Terlihat wingback mempressing sampai kotak penalti. Situasi ini yang membuat Juventus mampu hasilkan lebih banyak peluang di babak kedua dibandingkan Milan. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.